digital kukumhadamang cu. Untuk Rafael Buana, Egy Wirayuda, Moh Rahimi, Ruco, Puji Utari, dan kaum rebahan yang tersebar di universe ini, Mimin mau berterima kasih untuk kalian semua yang udah menyanjung dan mendoakan Mimin. Semoga doa baiknya balik ke kalian lagi ya. Oke, hari ini Mimin akan membawakan alur film yang berjudul Primal, rilisan tahun 2009. Jadi langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Frank Wells adalah seorang pemburu terampil yang berspesialis dalam spesies langka dan berbahaya. Suatu hari dirinya pergi ke hutan hujan Brasil untuk menangkap buruan berikutnya, yaitu seekor jaguar putih yang sangat langka secara ilegal. Waktu itu umpan yang ia pasang berhasil disantap oleh si jaguar. Tapi sialnya senjata yang dia punya terjatuh dan dia terjebak di atas pohon. Beberapa saat kemudian si jaguar pun datang lagi untuk menyerang dirinya. Tapi Frank yang berhasil menghindar lalu dengan cepat menancapkan obat bius ke leher hewan tersebut. Keduanya pun lalu jatuh ke sebuah lubang. Di sana si jaguar masih berusaha untuk menyerang Frank, tapi dalam sesaat dia pun lemas dan lunglai karena pengaruh obat bius yang sudah bekerja. Kini Frank pun berhasil membawa pulang si jaguar langka itu dan rencananya akan dia jual ke penawar tertinggi. Tapi asisten yang ia sewa dari desa setempat yang bernama Diego menolak untuk mengantar Frank menuju ke dermaga dengan alasan ia takut mendapatkan masalah. Karena ternyata jaguar putih itu konon adalah kucing hantu yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan iblis putih. Mereka juga masih memberikan pengorbanan manusia kepada jaguar tersebut agar desa mereka bisa terlindungi. Tidak percaya dengan legenda atau semacamnya, Frank berusaha meyakinkan Diego jika tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Yang ada, dirinya akan untung besar jika menjual hewan tersebut. Selain itu, Diego juga akan mendapatkan bonusnya. Tapi karena Diego tetap menolak, alhasil Frank pun terpaksa harus pergi ke dermaga sendirian berbekal peta buta. Dan inilah Primal. Singkat cerita, sesampainya di dermaga, Frank langsung menyuruh awak kapal untuk mengangkut hewan buruannya ke dalam kapal. Dan rencananya hari itu juga mereka akan berangkat menuju Amerika Serikat. Tapi di waktu yang sama, US Marshal atau Lembaga Penegak Hukum Amerika Serikat juga akan menumpang pada kapal yang sama untuk membawa seorang pembunuh politik terkenal dan mantan operasi pasukan khusus bernama Richard Leffler. Richard ini rencananya akan dibawa ke pengadilan Amerika Serikat, tapi dia tidak diangkut menggunakan pesawat karena menderita kejang dengan tekanan udara, makanya US Marshal mengangkutnya menggunakan kapal barang, co. Dalam proses ekstradisi itu, Richard dikurung dalam sangkar dengan tangan dan kaki terikat rantai. Selain mendapatkan Fred sebagai seorang pengacara yang akan membantunya di pengadilan nanti, Letnan Angkatan Laut yang bernama Dr. Alan Tyler juga ditugaskan menjadi dokter yang bertanggung jawab atas kebutuhan Richard. Sesaat kemudian kapal pun mulai berlayar, orang-orang juga mulai pergi ke kantin untuk makan malam. Saat itu, Frank satu meja dengan Dr. Alan dan juga Fred. Karena penasaran, Frank pun bertanya sebenarnya siapa orang yang sedang diborgol itu. Dan sambil menikmati makanannya, Fred menjelaskan kepada orang-orang bahwa orang itu adalah pembunuh bayaran paling kejam di Peru. Mendengar kata kejam, Frank semakin penasaran, kenapa Richard tidak langsung dibunuh saja dan malah dibawa ke Amerika? Dan Fred pun menjawab bahwa negara tidak memberi perintah untuk membunuh Richard. Mereka ingin Richard diadili dengan adil di negara sendiri. Kemudian Fred gantian memberi pertanyaan kepada Frank mengenai jaguar putih langka. Dan Frank pun menceritakan segalanya kepada mereka. Tapi Dr. Ellen ini membuatnya sedikit tersinggung karena ia terlalu ikut campur dengan menyuruh dirinya memasukkan hewan tersebut ke cagar alam saja ketimbang dijual. Alhasil karena muak dengan Dr. Ellen, Frank pun pamit pergi dan akan memberikan makanan untuk hewan-hewan buruannya. Ditemani oleh Rafael, anak dari Morales, sang pemilik kapal, Frank memberi makan hewan-hewannya dan menjelaskan kemampuan mereka kepada Rafael. Frank juga memperingatkan anak itu untuk selalu berhati-hati, karena hewan yang dia tangkap bukan hewan biasa, melainkan hewan buas dan langka. Seakan paham dengan penjelasan Frank, Rafael lalu bertanya, kenapa burung kakak tua berwarna merah itu tidak dikurung juga?
dan Frank pun memberitahu kalau burung itu bukan miliknya. Majikan dia sudah mati dan Frank tidak sengaja memberinya makan, dan alhasil burung itu pun enggan meninggalkan Frank. He's smart. Yeah. Ketika sebagian orang sedang bekerja dan sebagiannya lagi termasuk Frank memilih untuk bersantai dan mengobrol, Richard yang sedang makan sambil diawasi oleh penjaga tiba-tiba kejang dan kehilangan kendalinya. Lalu karena Dr. Allen masih berada di kamarnya, dia pun meminta para penjaga untuk memberikan pertolongan pertama dengan mengganjal mulut Richard dengan sesuatu agar lidahnya tidak tergigit dan tersedak, tapi justru inilah yang terjadi. Seketika itu, Letnan John yang memimpin perjalanan ini datang bersama anggota Marshall yang lain untuk mengecek. Tapi sialnya, yang mereka temukan hanya mayat dari para penjaga. Senjata dan juga radio milik mereka pun berhasil disabotase oleh Richard. Lalu karena kondisinya sudah sangat berbahaya, Letnan meminta semua orang untuk bersembunyi di palka utama, yaitu tempat paling aman selama waktu yang ditentukan. Sedangkan Letnan dan pasukannya akan mengambil alih kendali kapal sambil melakukan pencarian. Awalnya Frank menolak karena dia harus selalu memberi makan hewan-hewannya. Tapi karena Letnan mengancam dengan akan mengurung dirinya jika melawan lagi, akhirnya Frank pun menuruti perintah tersebut. Let's go, Morales. Kini mereka semua pun berkumpul di palka utama sembari menyusun rencana. Tapi karena orang-orang butuh makanan, Letnan menyuruh bawahannya untuk menemani juru masak ke dapur dan memasak makanan sebanyak mungkin. Sesampainya di sana, si juru masak tidak memperbolehkan anggota Marshall itu untuk masuk. Tapi ketika dia akan mulai memasak, dirinya dikejutkan dengan keberadaan monyet-monyet liar milik Frank. Melihat itu, si anggota Marshall ini langsung melapor ke Letnan. Dan ketika Letnan bertanya kenapa monyet-monyet itu lepas, Frank berkata pasti ada orang yang sudah melepaskan mereka dari kandang, dan orang itu sudah pasti adalah Richard. Di saat Frank dan tim Marshall akan menuju ke dapur, si juru masak yang tidak tahu kalau mereka ini adalah hewan-hewan yang liar pun mulai mengambil barang-barang seadanya untuk melakukan penyerangan, tanpa tahu kalau hal mengerikan ini yang akan terjadi. Dia diserang habis-habisan oleh monyet-monyet itu, dicakar dan dicabik. Lalu karena anggota Marshall itu sibuk menolong si juru masak, Frank yang tidak sabaran pun memilih untuk pergi dan membereskan hewan-hewannya yang kabur. Kini situasi bertambah kacau. Di satu sisi Frank tidak mau menuruti perintah Letnan untuk bersembunyi. Dan di sisi yang lain, Letnan mendapatkan kabar bahwa mesin kapal mengalami kerusakan. Mr. Skadi selaku kru yang bertugas di bagian mesin pun harus segera turun untuk mengecek mesin-mesin tersebut. Atau kalau tidak, kapal akan berhenti di tengah lautan. Lalu tidak ada pilihan lain, Letnan pun memperbolehkan Mr. Skadi untuk pergi dan menyuruh satu bawahannya untuk menyusul pria itu ke ruangan mesin. Di tempat lain, Frank mulai bersiap untuk mencari hewan-hewannya yang sengaja dilepaskan oleh Richard. Dia juga memberitahu orang lain bahwa tempat lembab dan juga panas adalah tempat-tempat yang mungkin akan dikunjungi hewan-hewannya. Frank melarang siapapun untuk menangkap hewan-hewannya itu dan lebih baik bersembunyi karena mereka sangat berbahaya. Lalu setelah memberikan laporan, Frank langsung memasukkan tapir yang dia temukan ke dalam kandang. Tapi ketika dia ingin memberikan minum kepada tapir itu, keran air yang ada di kapal tersebut mendadak mati. Dan di waktu yang bersamaan saat Frank ingin mencari sumber air lain, akhirnya dia menemukan keberadaan jaguar putih langka itu. Sialnya, hewan tersebut berhasil lolos dengan cepat. Alhasil, Frank pun berhenti mengejarnya lalu memberitahu Letnan kalau air kapal tidak mengalir. Kemudian Morales, si pemilik kapal pun harus ikut turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Dia meninggalkan anaknya bersama Dr. Allen dan pergi untuk memperbaiki pipa air yang letaknya bersebelahan dengan ruang mesin. Tapi di saat yang sama, Richard datang lebih dulu ke ruangan mesin dan menemui Skadi yang tidak mengenali dirinya. Di sana, Richard mengaku kalau dirinya itu adalah kru dari US Marshall bernama Pretty Man. So you run all of these engines all by yourself? Bottom of the ship all the way out. Served. Setelah seakrab dengan Skadi, Richard pun bertanya di mana anjungan cadangan kapal. Dan setelah diberitahu, ia pun segera pergi dari sana tepat ketika Morales dan anggota Marshall datang. Pretty man, he was just here. Pretty man's dead. Skadi kemudian mengaku kalau dia baru saja mengobrol dengan Pretty Man, tapi Letnan yang tahu kalau Pretty Man adalah penjaga yang sudah dibunuh oleh Richard langsung sadar kalau orang yang baru saja datang itu adalah Richard.
Namun karena tidak berhasil menemukan Richard, Letnan dan yang lain pun segera menuju ruang tangki air. Dan tidak disangka-sangka bahwa pipa-pipa airnya ternyata sudah dirusak. Lalu karena tidak ada pipa lain untuk mengganti yang rusak, Morales langsung memberikan solusinya. Tapi belum selesai dia bicara, ular berbisa milik Frank tiba-tiba menyaploknya dari belakang. Fill every bottle you can find. Mengetahui kalau ular itu sangat berbisa, Letnan berusaha menghubungi Frank tapi tidak ada jawaban. Yang ternyata kini Frank sedang sibuk mencari lokasi jaguarnya berada. Dan di tempat yang sama pun anggota Marshall suruhan Letnan juga masih mencari Richard. Tapi tiba-tiba... I'm with you. It's okay. Karena situasi sudah semakin kacau, Letnan yang jengkel pun akhirnya memerintahkan semua anggotanya untuk membunuh Richard dan juga jaguar putih yang juga menjadi ancaman semua orang. Mendengar itu, Frank marah dan berjanji akan menemukan jaguar itu lebih dulu sebelum anggota Marshall menemukannya. Setelah itu, Dr. Allen bertanya, apakah ada obat yang bisa menyumbat racun ular di kaki Morales? Dan Frank menjawab ada. Mereka pun bergegas pergi ke kabin milik Dr. Allen untuk mengambil obat-obatan yang ada. Tapi ketika hampir sampai, Frank tiba-tiba berkata bahwa sebenarnya Morales itu tidak dapat disembuhkan dan sebentar lagi dia pasti akan mati. Sebab racun yang dimiliki ularnya itu sangat berbisa. Kalaupun Morales diberi obat anti racun pun, dia hanya punya peluang hidup sebanyak 20%. Namun, Dr. Allen yang masih yakin kalau dirinya itu bisa menyelamatkan Morales pun segera mengambil obat-obatnya ditemani oleh Frank. Setelah itu, ia balik lagi ke palka utama sedangkan Frank kembali mencari hewan-hewannya. Sementara itu di anjungan kapal, Richard berhasil menyabotase tempat itu dengan membunuh anggota Marshall yang bertugas dan juga nahkodanya. Kemudian Richard langsung mengubah laju kapal menuju tempat lain dan setelah itu merusak sistemnya. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang menyadari perbuatan Richard. Skadi yang sudah 60 tahun melaut pun langsung tahu kalau kapal itu sudah berputar arah. Makanya dia segera menghubungi Letnan. Selain itu ternyata salah satu sekoci sudah hilang, sehingga Letnan pun harus menghentikan pencariannya dengan pergi ke anjungan untuk mengecek semuanya. Di tempat lain, secara perlahan Frank mampu mengumpulkan hewan-hewannya lagi. Tapi karena merasa ada orang lain selain dirinya di tempat itu, Frank pun pergi mengeceknya sambil membawa 2 pistol. Dan benar dugaannya, tidak jauh dari sana Richard lagi santai-santainya melihat peta. Dengan sangat hati-hati, Frank pun menyuruh Richard untuk mundur mengikuti aba-abanya dan berencana akan memasukkan Richard ke salah satu kandang. Tapi pas nyampe di depan kandang, tiba-tiba Raphael dan si jaguar putih datang secara bersamaan namun dari sisi yang berbeda. Di sini Frank tahu kalau jaguarnya itu sedang mengincar Raphael, maka dari itu Frank pun dengan cepat menembak Richard lalu menolong Raphael dari terkaman jaguar. Untunglah usaha Frank berhasil, tapi sialnya Richard berhasil kabur dari sana, begitu juga dengan si jaguar putih. Frank kemudian bertemu dengan Letnan dan timnya, lalu karena Richard diketahui akan kabur menggunakan sekoci, Letnan pun menghancurkan sekoci-sekoci yang lain dan akan pergi ke anjungan cadangan untuk memutar kembali arah kapal. Tapi ketika dirinya dan tim lain mulai berpencar, Richard malah menemukannya lebih dulu, lalu tidak segan-segan membunuhnya dengan brutal. Sementara itu di palka utama, Dr. Allen mengajak Frank dan Raphael untuk pergi dari tempat itu menggunakan sekoci cadangan yang tersimpan di ruangan lain. Tapi karena Frank belum berhasil menemukan jaguar langkanya, dia pun menolak dan tidak peduli walaupun Dr. Allen itu terus menjelek-jelekannya. Karena yang terpenting jaguar itu ketemu, maka dirinya akan mendapatkan uang yang banyak. Pencarian pun kembali dilakukan, tapi bukan jaguar yang ia temukan, justru Richard yang siap menembaknya. Di awal, Richard memang tidak berhasil menembak Frank. Mereka juga sempat terlibat perkelahian. Tapi sialnya, Richard berhasil mengalahkan dirinya. Kemudian Richard langsung menyeret Frank ke ruangan lain. Lalu, di waktu yang sama, salah satu tim Marshall yang bertugas bersama Fred si pengacara tidak sengaja melihat hal itu. Di sana, si petugas pun berniat menembak Richard. Tapi tidak disangka-sangka, Fred malah membunuhnya lebih dulu karena masih menginginkan Richard dalam keadaan hidup. What have you done? I need you alive. Kini Frank pun disandra dalam kandang. Di sana Richard bertanya di mana GPS milik Frank karena rencananya dia ingin kabur menggunakan sekoci dan GPS itu menuju suatu tempat.
Richard melakukan penyiksaan yang cukup menyakitkan agar Frank mau memberikan GPS-nya. Lalu karena pria itu tetap tidak mau memberikan GPS-nya, Richard pun dengan brutal membunuh burung-burung sampai kemudian Frank bersedia memberikannya. Alright. Di waktu yang sama, Skadi dan temannya Jerome pergi ke ruang mesin untuk mematikan sistem yang ada. Ternyata mereka sengaja melakukan itu agar Richard datang, dan ketika saatnya tepat, Jerome pun datang memberikan perlawanan. How long to turn them back on? Tapi ternyata usaha itu sia-sia. Jerome yang tidak mampu melawan lagi pun akhirnya terpojok. Lalu karena tidak ingin Skadi celaka seperti dirinya, Jerome langsung menyuruh pria tua itu untuk pergi dari sana. Di sisi lain, Frank berhasil dibebaskan oleh Fred yang tidak sengaja lewat. Mereka pun kembali ke palka utama bertemu dengan Skadi, Dr. Ellen, Raphael, dan Morales yang masih sekarat. Namun kesedihan akan menyelimuti Raphael. Pasalnya, Morales sudah tidak bisa diselamatkan lagi, dan mereka harus segera pergi dari kapal menggunakan skoci yang masih tersimpan. Akhirnya setelah mencoba menguatkan diri dan mengucapkan selamat tinggal kepada sang ayah, Raphael membantu yang lain mengangkut skoci yang ada untuk diturunkan. Tapi ketika Raphael ingin mengambil pelampung, tiba-tiba Richard datang dan mencoba menghentikan mereka dengan tembakannya. Dia juga berhasil menyandera Raphael, lalu mengancam yang lain untuk diam selagi dia naik ke skoci, atau kalau tidak dirinya akan menembak kepala Raphael saat itu juga. Dr. Ellen yang khawatir dengan Raphael pun menyuruh Frank untuk bertindak, dan tidak basa-basi, Frank langsung menemui Richard dan berusaha melakukan negosiasi. Tapi tiba-tiba Fred keluar dari persembunyian, dan bukannya menembak Richard, dia malah menembak skocinya sampai rusak. Alhasil, Richard yang marah pun melepaskan pelurunya dengan brutal lalu pergi dari sana sambil menyandera Raphael. Karena tidak berhasil menghentikan Richard, Dr. Ellen dan Skadi pun pergi mencari tempat bersembunyi yang aman, sedangkan Frank akan kembali melakukan pencarian. Di sana Frank bertanya-tanya, ada apa dengan Fred? Kenapa dia tidak membunuh Richard? Padahal waktu itu Fred memiliki kesempatan yang sangat bagus. Lalu Dr. Ellen yang tidak mengetahui itu dan tidak ingin dicurigai sama seperti Fred pun akhirnya menawarkan sebuah bantuan dengan menjadi umpan. Dan setelah mendapatkan persetujuan, pencarian pun kembali dilakukan. Di tempat lain, Richard berusaha menghubungi instansi terdekat dengan mengaku sebagai letnan. Ia meminta agar mereka mengirimkan sebuah helikopter yang nantinya akan ia sabotase. Lalu beberapa saat kemudian, Dr. Ellen berhasil menemukan Richard di suatu ruangan. Dan seperti dalam rencananya, Dr. Ellen berhasil dijadikan umpan. Tapi ketika Frank datang dan berniat membunuh Richard, tiba-tiba Fred juga muncul dan mengancam Frank untuk tidak melukai Richard sedikit pun. Ternyata alasan Fred melakukan itu adalah karena dulu Richard ini adalah orang yang disewa oleh instansi tempat Fred bekerja. Dia disewa untuk membunuh seseorang. Lalu karena tidak diberi ongkos pulang, Richard pun harus bekerja sebagai pembunuh bayaran untuk kartel narkoba di Peru. Di tengah keributan itulah Frank tanpa ragu melepaskan busur yang ia arahkan kepada Richard. Richard juga melepaskan pelurunya tapi gagal mengenai Frank dan justru membunuh Fred tepat di dadanya. Kini Frank pun berhasil kabur, tapi Dr. Ellen tidak bisa pergi kemana-mana. Dia disuruh untuk mencabut panah yang tertancap di dada Richard lalu kembali disandera bersama dengan Raphael. Di sisi lain, Frank berniat melakukan pencarian jaguar, tapi baru aja mau berangkat, si jaguar itu malah ada di dekatnya sedang memakan hewan lain. Dan akhirnya dengan sangat hati-hati Frank pun mengedap-ngedap hingga kemudian berhasil mengurung si jaguar dalam kandang. Setelahnya Frank mendapat panggilan dari Richard. Dia diajak untuk duel jika masih ingin melihat Dr. Ellen dan Raphael hidup. Awalnya Richard menyuruh Frank untuk datang ke ruangannya, tapi karena tidak mau, Frank lah yang menyuruh Richard untuk datang ke ruangannya. Mendengar itu, Richard sangat bersedia, tapi liciknya spesies satu ini, dia malah melepas ular berbisa yang berhasil ia curi dari Frank lalu melepaskannya di depan Dr. Ellen dan Raphael, sedangkan dirinya akan pergi berduel. Singkatnya, Richard pun sampai, tapi tanpa dia tahu dirinya itu telah masuk ke perangkap karena Frank sedang menerapkan keahliannya dalam memburu kepada Richard. Dalam beberapa kali, Frank pun berhasil memberikan tombak bius kepada Richard. Tapi karena Richard tidak bisa ditaklukkan hanya menggunakan benda kecil itu, akhirnya Frank pun harus melakukan perlawanan langsung. Namun ternyata bukan tombak itulah tujuannya, melainkan membawa Richard ke jebakannya yang lain, yaitu sebuah tali penjerat. Dan kini Richard pun berhasil ditaklukkan. Lalu yang terakhir, Frank membiarkan jaguar kesayangannya untuk melahap Richard sebagai makan malam, sedangkan dirinya pergi untuk menyelamatkan Dr. Ellen dan juga Raphael.
Tidak lama kemudian, instansi yang dihubungi oleh Richard pun akhirnya datang juga. Dan yang pertama ditolong adalah Morales. Mereka membawanya menggunakan helikopter agar Morales bisa mendapatkan perawatan lebih intensif. Barulah setelah itu bantuan berikutnya datang untuk mengangkut para korban keberingasan Richard. Kapten juga sempat bertemu dengan Frank dan menanyakan surat-surat mengenai kepemilikan hewan-hewan itu. Tentu saja Frank bingung harus menjawab apa, tapi untungnya Dr. Ellen datang untuk membantunya dengan berkata bahwa surat-surat itu telah dihancurkan oleh Richard. Setelah kejadian itu, Dr. Ellen memberitahu kartu namanya karena barangkali Frank mau datang ke tempat tinggalnya. Lalu Frank sendiri memberitahu Dr. Ellen kalau mungkin dirinya akan berhenti menjadi pemburu hewan ilegal dan akan meletakkan hewan-hewannya itu di kebun binatang saja alih-alih menjualnya kepada penawar tertinggi. Lalu film pun berakhir.